Bu Jeki, hari ini insya Allah nanti saya akan melaksanakan observasi ke kelasnya Bu Jeki. Ya, monggo Tujuannya sudah diizinkan ya? Monggo, silakan. Tujuannya mungkin nanti kita bisa saling sharing, refleksi ya, gitu ya Bu Jeki ya. Kalau diizinkan, berarti nanti setelah ini saya akan ke kelasnya Bu Jeki. Kemarin juga Bu Jeki sudah memperlihatkan RPP-nya Bu Jeki, itu yang nanti akan dilaksanakan di kelas. Kira-kira nanti itu untuk di kelas itu tujuannya bagaimana Bu Jeki, pembelajarannya Bu Jeki hari ini nanti? Ya, karena ini kan sudah mulai minggu-minggu terakhir mungkin ya di pembelajaran. Jadi sebelum ulangan harian, kita ada ulangan hari terakhir sebelum BAT itu kita review lagi materi-materi kita selama beberapa pertemuan itu. Dan untuk di kelas ini saya pikir karena karakternya anaknya suka rame, jadi ya kita akan ada sedikit bergerak gitu. Berarti mungkin ini untuk anak-anak bisa juga di jam yang rawan ya. Betul, gitu jam-jam ya? ngantuk. Jam-jam ngantuk seperti iya. itu. Itu tadi untuk di kelas nanti ya. Itu untuk pengembangannya bagaimana Bu Jeki setelahnya Bu Jeki melaksanakan di kelas. Ini kan begini, saya merencanakan minggu depan itu kan ada ulangan harian Bu. Satu minggu kan ada 2 pertemuan, 3 jam dan 2 jam. Jadi hari ini kita lakukan kegiatan ini, lalu direfleksi kembali mana materi-materi yang belum dikuasai anak-anak. Setelah itu di pertemuan berikutnya kita bahas kalau memang ada kesulitan. Kalau tidak ada ya penayaan. Setelah itu minggu depannya itu ulangan harian. Jadi mereka betul-betul sudah siap, enggak kehilangan kehilangan pengalaman belajarnya. Ya seperti itu nih. Berarti tadi untuk yang pembelajaran di kelas strateginya nanti apa Bu Jeki supaya tercapai tujuannya Bu Jeki tadi? Ini jam setelah istirahat Bu. Iya. 7-8 jam yang cukup siang, anak-anak ngantuk, terus materinya mengulang sebenarnya. Jadi sesuatu yang mereka sudah pelajari, mungkin itu tidak, kalau kita nanya biasa, anak-anak masih ingat nggak yang ini gimana? Kalau seperti itu, ini apa ada kesulitan atau apa kayak gitu, kalau langsung ditanyakan begitu, anak-anak rata-rata nggak respon ya, tidak ada respon yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi ya memang harus dipancing dengan kegiatan. Nah, kebetulan saya mau pakai yang namanya model pembelajaran learn station. Kalau dalam bahasa Inggris itu station learning gitu. Jadi siswa itu belajar berbagai materi dari satu stasiun. Anggap saja satu materi itu ditempatkan di satu stasiun. Mereka mengerjakan tantangan. Setelah itu kalau sudah selesai, mereka pindah ke tempat yang lain, stasiun yang lain dengan materi yang berbeda. Jadi mereka bergerak, tidak duduk di meja kursinya masing-masing. Mereka bergerak dan mereka bekerja dalam kelompok. Oh gitu ya, berarti dengan kelompok mereka bergerak dari stasiun satu ke stasiun yang lain, menyelesaikan tantangan. Nah dari situ kan nanti kita bisa tahu, saya sebagai guru bisa mengamati satu kelompok ini kok lama di satu stasiun, apa ini materinya. Terus saya bisa saya bisa mengamati kelompok yang lain apakah juga merasakan yang sama. Nah dari situ kan secara tidak langsung saya juga bisa punya checklist gitu loh. Ini lancar, materi ini oke, materi ini oke, materi yang satu ini butuh pendalaman. Oh gitu. Oh iya. Berarti ini habis ini saya langsung bisa ke kelas untuk melihat tadi ya. Pembelajaran stasiun learning. Oke, terima kasih ya Bu Jeki. Sami-sami Bu. Kita ketemu di kelas nanti. Monggo silakan. Ya. Kita punya SIM stasiun, ada 7 stasiun. Kita bagi kelompok dulu. Setiap kelompok
Terus teleponnya Ya, dari sekian stasiun yang sudah dilakukan, di stasiun mana yang sulit, di materi apa yang kalian butuh waktu yang lama untuk mengerjakan atau bahkan nggak selesai-selesai? Materinya apa dilihat? Ya, jadi apa? Gimana sih? Kapan pakai wareng, kapan pakai haten? Pakai warna itu biasanya digunakan kayak tubing gitu loh, Frau. Oke. Di bahasa Inggris itu diubah jadi warna. Terus kalau misal Oke, boleh. Tiga, dua, satu. Oke, dari sekian stasiun yang kalian kunjungi, yang kalian kerjakan latihan-latihan yang mana, latihan di stasiun mana yang kalian merasakan sulit atau membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan? Tiga. Stasiun 3. Ada materi apa di stasiun 3 itu ya, Sa? Oh, di stasiun 3 ini ya? Itu tentang apa? Tentang? Oh, imperatif sats. Masih ingat imperatif sats? Enggak. Kalimat perintah. Jadi ya sama sih kelompoknya ya sama masih ada kesulitan dengan itu? Oke, ada kelompok lain yang sudah merasa sangat paham di materi ini? Ya, coba sih disebutkan cirinya imperatif sats yang kita pelajari ini apa sih? karena itu merupakan kalimat perintah pastinya ada tanda seru di Oke, akhir. tanda seru. Terus kata kerjanya itu ST-nya hilang biasanya. Kan Hmm. untuk do kita belajarnya. Jadi ST-nya itu hilang cuma ST-nya hilang, subjeknya juga Hilang. hilang. Ya, ada juga dimungkinkan ada perubahan vokal pada kata kerja tertentu. Good, itu stasiun 3. Tadi udah menyebut stasiun 7. Apa itu? Ada waren haten preteritum. Berbicara tentang masa yang sudah lampau, kalimat yang sudah lampau. Ada yang masih merasa kesulitan kapan menggunakan haten dan waren? Saya. Banyak. Oke. Tapi sepemahaman kalian apa nih waren sama haten ini? Penggunaannya gimana nih? Was MF nggak sih, Frau, kalau di bahasa Inggris? Ya, Risti. Itu kan to be ya. Apa lagi? Kok sok baca terus? Davin ini. Jadi ya, paling cepat kelompoknya kan dong. gimana Pak? Ya, oke lah. Berarti dari sini kita tahu ya masih ada kesulitan butuh pemahaman lagi di materi haten dan waren. Oleh karena itu minggu depan pertemuan ke depan kita coba susun latihan, kita kerjakan bersama-sama nanti untuk memantapkan pemahaman kalian. Jadi susun soal dari mulai yang mudah, sedang, sulit. Jadi kalian bisa menggunakan haten dan waren dengan benar. Oke? Danke, Habis kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Bu Jeki. Waalaikumsalam. Iya. Tadi sempat itu nggih sebelum masuk kelas juga kita sudah sempat berbincang-bincang setelah pelaksanaan di kelas. Itu kira-kira dari yang tadi Bu Jeki itu station learning ya, itu apakah menemui hambatan-hambatan Bu Jeki untuk pelaksanaannya? Iya, kalau dibilang hambatan ya hambatan besar sih tidak, tapi yang jelas pasti ada kekurangan di setiap ininya langkahnya. Jadi misalnya tadi suasananya
berebut, misalnya berebut stasiun, kan harusnya mereka harus bersabar, antri. Ketika mereka sudah menyelesaikan tantangan satu, menunggu yang lain menyelesaikan, itu kan kadang rebutan, ya, gitu. Kadang serendel-serendel pengen berada di tempat yang sama, gitu. Terus ada juga kendalanya itu tidak semua anggota kelompok itu bisa aktif seperti yang kita rencanakan, karena kan memang tujuannya sebenarnya itu kolaborasi ya, yang sudah menguasai bisa membantu yang belum paham. Jadi dengan mereka bekerja sama mengerjakan, yang lupa-lupa bisa ingat. Ternyata beberapa juga ada yang pasif, masih pasif, tapi ya tapi secara umum ya berjalan baik, tapi ya memang kekurangan itu ada di sana sini. Itu tadi beberapa permasalahannya nih dari itu, tapi untuk misalkan supaya meminimalisir gitu, kalau menurut pendapatnya Bu Jeki itu kalau seperti yang berebut tadi sebenarnya itu bagaimana ya supaya anak-anak itu gak berebut, atau mungkin dari Bu Jeki ada saran bagaimana untuk anak-anak itu biar gak berebutan di stasiun-stasiun itu gimana ya Bu Jeki? Iya, ini sepertinya sebenarnya koreksi buat saya ya. Sebenarnya tujuan saya itu kan membuat variasi latihan itu kan biar ada tahapan dari mudah, sedang, agak sulit, dan pasti anak-anak itu lebih cepat selesai di bagian tantangan yang mudah. Nah itu mungkin di lain kali, di lain waktu saya harus mempersiapkan latihan yang mudah itu mungkin dengan kuantitas yang lebih banyak. Jadi kan waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan itu sama dengan waktu yang ditempuh kelompok lain yang mengerjakan soal yang lebih sulit. Itu yang pertama. Itu mungkin koreksi buat saya. Kayaknya sepertinya itu lebih ideal. Iya ya, terus, ya memang seperti itu ya. Iya, jadi biar selesainya sama gitu, walaupun nanti, walaupun kita ini sebenarnya inginnya tuh lebih senatural mungkin, bagaimana mereka waktunya juga mereka yang menentukan dan lain sebagainya. Lalu ada sedikit juga crowded itu harusnya ketika sebelum membentuk kelompok saya tuh sudah menjelaskan aturan mainnya. Jadi mereka paham dulu baru dibagi kelompok. Nah tadi itu saya agak kesusu, jadi saya bagi kelompok dulu. Kan mereka sudah heboh itu berkelompok, jadi mendengarkan instruksi itu sudah tidak fokus. Jadi suka masih bertanya, ini gimana Bu, padahal tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin di lain kesempatan kalau saya mau memakai metode yang sama seperti ini, pakai model yang sama seperti ini, ya saya harus mempersiapkan instruksinya, saya umumkan dulu, aturan mainnya, baru nanti saya akan membagi kelompok. Jadi semua berjalan sesuai tracknya. Iya, maka akan meminimalisasi tadi Bu ya, hambatan-hambatannya. Terus untuk rencana setelah ini pengembangannya dari Bu Jeki sendiri itu apa yang akan direncanakan dari pembelajaran ini? Iya, tadi kan ketika selesai pembelajaran ada refleksi dari anak-anak. Dari stasiun mana yang menurut kalian itu sulit atau kalian butuh waktu yang sangat lama untuk mengerjakan. Dan rata-rata ya kita punya tadi ada 8 kelompok. Jadi 6 diantaranya mengatakan ada di leksion 6 dan itu berbicara tentang gramatik past tense kalau dalam bahasa Inggris atau prateritum dalam bahasa Jerman. Mungkin jadi mereka itu ada kesulitan di bagaimana membedakan kapan memakai haben, kapan memakai sein, hatten dan waren. Jadi problemnya tadi yang lama itu di situ. Nah itu artinya kompetensi mereka belum memenuhi di situ. Jadi untuk berikutnya, pertemuan berikutnya mungkin saya akan memberikan latihan-latihan dengan berbagai macam variasi untuk tema gramatik itu. Walaupun sebenarnya pembelajaran gramatik berdiri sendiri itu sudah tidak dipakai dalam pembelajaran bahasa ya, tapi ternyata memang penguasaan gramatik juga memang penting. Jadi mungkin ada waktu khusus yang memang saya luangkan untuk pendalaman di gramatik. Oke, ya. Berarti nanti untuk pelaksanaannya kalau bisa menurut Bu Jeki untuk pembelajaran minggu depan ini langsung itu bisa. Kita kan pertemuan seminggu 2 kali Bu Win. Jadi yang ini tadi 3 jam, dalam 1 minggu berarti saya masih punya 2 jam. Jadi harus segera ini biar enggak lupa mereka. Jadi nanti di pertemuan berikutnya mungkin 2 hari lagi. Oke, berarti harus segera mungkin ya. Betul, itu dilaksanakan supaya anak-anak juga bisa langsung masih nyambung gitu. Nanti takutnya kelewat pertemuan materi berikutnya. Iya.
Berarti kan intinya Bu Zeki kalau saya tangkap tadi dari sudah yang di apa kita obrolin ini dari hambatan-hambatan itu ternyata sebenarnya sudah ada solusi untuk menyelesaikan hambatan itu kan Iya, ya akhirnya sambil, itu ya. sambil mengamati, oh ternyata kayaknya lebih pasnya begini. Iya, sambil kita itu keliling-keliling pakai